seriusin banget di bagian investasinya juga. Nah kalau misalnya impactnya kayak gimana, dulu itu gue orang yang super konservatif dan dulu gue cuman investnya di saham Indo dan di reksadana, deposito gitu-gitu doang. Oke. Nah tapi di tahun 2022 gue akhirnya masuk ke saham US juga. Cuman kalau misalnya itu bukan dari podcast. Kalau misalnya dari podcast itu sebenarnya di kripto di tahun 2023. Oke. Jadi gara-gara gue terpaksa untuk nontonin semua podcast gue via live. Gimana? Kan kalau misalnya gue kan terpaksa nontonin semua podcast gue, tapi gue punya itu live. Jadi gara-gara gue kan interview orang, jadi gue terpaksa nontonin semua podcast gue gitu kan. Oh gitu maksudnya, iya. Nah, otomatis gue jadi dapat serap ilmu dari kripto juga. Tadinya lo nggak Tadinya kripto gue banget anti ya? kripto. Jadi di tahun Nggak ada fundamentalnya, nggak ada fundamental, apa gitu. iya betul. Kok jadi masuk lo? Di tahun 2023 ya gue punya conviction kalau misalnya itu cerita lama, tapi saat itu sebelum ETF approval, lalu 4-year cycle, story-storynya kayak gitu kalau misalnya di tahun 2023 itu. Akhirnya masuk nyemplung. Habis itu di tahun 2025 itu gue masuk ke saham Konglo gitu. Cuman 2025 itu pertama kali gue ada exposure ke sana. Tapi walaupun gue ada exposure ke sana, gue punya porto itu selalu diversified gitu. Soalnya gue tipe-tipe orang yang bukan mencari jackpot lah. Gue orang yang takut miskin lagi gitu. Jadi cuman ada exposure, tapi gue ada exposure juga di saham yang fundamental, di RDPT, obligasi itu tetap konsisten masih ada. Oh, gitu. Lo secara porto lo diversified lah ya. Diversified. Tapi kalau misalnya dulu, cuman ada apa namanya, ada kungfu baru yang selalu diintroduce. Contoh kalau misalnya dulu nggak ada kripto, sekarang dari diversified porto ini ada yang diselisihkan untuk kripto. Lalu kalau misalnya dulu nggak ada aliran saham-saham Konglo, sekarang dengan tahun 2025 lah ya, gara-gara gue ketemu sama banyak orang, akhirnya itu juga ada gitu.